Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kadang membawa kita pada suatu titik di mana kita harus mengambil satu keputusan yang besar. Keputusan yang akan mengubah jalan hidup kita. Satu keputusan yang tidak gampang. Karena keputusan itu menuntut dari kita satu pengorbanan. Ketika pengorbanan itu cuma soal uang, itu lebih gampang. Tetapi ketika diri kita, harga diri kita, apalagi nyawa kita menjadi taruhan, putusan itu menjadi teramat sulit. Tetapi kita tidak bisa melarikan diri. Karena keputusan itu akan menghantui kita. Semakin cepat kita mengambil keputusan, akan semakin baik. Persoalannya bukan pada pengambilan keputusan. Persoalannya itu terletak pada kerelaan hati kita, diri kita, untuk berkorban atau tidak. Ataukah kita mencari jalan keluar yang lebih gampang. Bacaan hari ini berkisah tentang Yesus yang tiba pada satu titik di mana dia sedang berada di Yerusalem, sedang menuju ke pembantaiannya sebagai konsekuensi dari misi perutusan dan kesaksian hidupnya. Dia tahu dan dia menyadari dengan semua yang dia buat, dengan semua tindakannya, dengan semua kata dan pesan moralnya, akan membawa dia pada pengorbanan diri itu. Dalam proses itu ada satu tawaran yang menarik, ada satu way out yang dibungkus dalam misi perutusan, yakni tawaran dari orang Yunani melalui Andreas dan Filipus, murid-muridnya sendiri, yang memohon supaya Yesus juga berkenan berjumpa dengan orang Yunani, berkenan mengunjungi orang Yunani pula. Bukankah ini satu way out yang bagus? Banyak kali jalan keluar seperti inilah yang kita ambil. Tetapi kita tahu jalan keluar itu akan membawa pada kesepian yang lebih mendalam lagi. Pada perasaan di mana kita merasa gagal dalam menjalankan misi dan perutusan kita. Yesus tahu itu. Tetapi Yesus melihat bahwa misi perutusannya itu adalah seperti sebuah gandum yang jatuh ke tanah, dikuburkan supaya menghasilkan buah yang berlimpah. Dia melihat kehidupannya itu tidak besar-besar amat, cuma sebesar biji gandum. Tetapi sekecil apapun persembahan dirinya, selama itu persembahan dirinya adalah buah dari suatu hasil putusan dan ketulusan hati, buah itu akan besar. Tetapi maukah dia berkorban? Yesus memutuskan untuk berkorban. Dan itulah pemimpin sejati. Pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang tidak memikirkan untung rugi. Pemimpin yang rela memberi nyawanya, dirinya, sebagai ganti murid-muridnya, orang-orang yang dia kasih. Makanya pesan Yesus dan putusan Yesus itu menjadi penting
terutama di situasi Indonesia seperti sekarang ini, di mana terjadi keributan yang luar biasa, sampai harus ada angket lah, harus ada inilah, macam-macam. Tetapi di balik semua itu adalah perebutan kekuasaan. Dengan cara apa? Dengan cara menjelekkan dan menghancurkan yang lain. Bukankah pemimpin-pemimpin ini yang kalah dan menang seharusnya duduk bersama-sama, berembuk, mengambil keputusan, dan mungkin harus mengalah tanpa harus membiarkan bangsa ini tersandra dalam kerakusan, dalam keinginan untuk menjadi pemimpin. Kita perlu orang pemimpin seperti Yesus itu, yang rela memberikan dirinya. Dalam kitab suci, ketika dia di Taman Getsemani didatangi oleh Yudas Iskariot dan para tentara yang menangkapnya, dia bertanya, siapakah yang kamu cari? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, inilah aku. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, inilah aku. Yesus ketika dia bilang inilah aku, mereka semua rebah. Betapa dahsyat dan betapa kuasanya Yesus, sampai seluruh tentara rebah. Tetapi pada ketiga kalinya dia bertanya lagi, siapa yang kamu cari? Kalau aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Yesus mempertaruhkan dirinya. Yesus memberikan dirinya. Ini aku, tapi biarkan mereka ini pergi. Pemimpin, mereka yang menganggap dirinya sebagai pelayan Tuhan, mereka yang menganggap dirinya sebagai pemimpin jemaat, mereka yang telah diserai tugas tanggung jawab untuk memegang sesuatu tugas perutusannya demi kemaslahatan orang banyak. Beranikah Anda mempertaruhkan dirimu untuk mereka? Ataukah Anda mencari jalan-jalan pintas, yang penting saya selamat, enggak peduli mereka? Makanya jangan heran, di negara antah berantah ini, yang kecil selalu jadi korban. Hukum kadang tumpul ke atas, sangat tajam, menebas ke bawah. Teramat tajam, sampai yang kecil di bawah tidak mampu membela dirinya. Saya kira itu bukan Indonesia. Makanya pesan Injil di hari Minggu kelima masa Prapaskah ini amat indah, karena mengajak kita untuk mau memberi diri kita seutuhnya untuk orang lain. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.